Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kehadiran kita dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab adab di dalam memberi dan menerima hadiah. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas di antara adab ketika memberi hadiah, yaitu jangan berharap akan dibalasnya hadiah kita. Jangan berharap agar hadiah kita dibalas. Jadi kalau memberi benar-benar total karena Allah, dan jangan sedikit pun berharap seakan-akan kita menunggu balasan dari orang yang kita beri. Ini ada terdengar suara, ada dengar suara. Dengar. Kamu buat tak suara ni? Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada dengar subuh tak subuh sebabkan murni dia ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjut. Jadi setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya bahawa kalau memberi hadiah atau membuat sebuah kebaikan, jangan berharap kebaikan itu akan kembali. Walaupun janji Allah setiap kebaikan pasti kita akan mendapatkan kebaikan yang lain. Jadi kalau mendidik anak, memberi sesuatu kepada istri atau apapun, maka jangan berharap balasan dari manusia. Karena kalaupun dibalas oleh manusia, maka sungguh balasan itu terlalu kecil dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya, adab berikutnya dalam urusan memberi hadiah, yaitu adamul manni bil hadiah. Kalau sudah memberi hadiah, jangan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut hadiah yang telah kita beri. Ini berlaku pada semua model pemberian, baik hadiah, sedekah ataupun hibah. Jadi jangan mengungkit-ungkit apa yang telah kita beri.
Ini pekerjaan ini biasanya terjadi pada orang yang memang ingin dikenang kebaikannya, sehingga dia menyebut-nyebut kebaikannya. Atau juga bisa terjadi pada orang yang sedang marah kepada orang yang pernah dia beri. Dalam keadaan marah itulah dia menyebut atau mengungkit kebaikannya. Jadi mengungkit kebaikan itu bisa terjadi langsung pada orang yang kita beri, bisa juga terjadi tidak langsung. Kita menyebut-nyebut kebaikan kita bukan di depan orang yang kita beri, dan dua-duanya nanti akan mendapatkan efek atau dampak dengan dihapuskannya pahala pemberian tersebut. Jemaah melakukan Allah, salah satu daripada tipu daya syaitan adalah ketika kita memberi sesuatu, dia membisikkan agar kita berusaha untuk mengingat-ingatnya. Itu dulu langkahnya yang pertama. Jadi dalam hati tidak pernah lepas untuk mengingat-ingat kebaikan. Itu belum diungkit, tapi di dalam hati selalu, asal dia menjumpai orang yang pernah dia beri, atau dia melihat benda yang pernah dia wakafkan, atau yang dia pernah hibahkan, selalu di dalam hati terbersit, ada lunjung, ini orang ini dulu saya yang berikan, ini anak yatim ini dulu saya yang sekolahkan. Jadi ini permainan syaitan, mengingat-ingat kebaikan. Kita sudah pernah bilang bahwa kunci kalau melakukan kebaikan, setelah itu dilupakan. Jadi habis memberi, lupakan. Karena kalau kita mengingatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakannya. Tapi kalau kita melupakannya, maka Allah yang akan mengingatnya. Jadi kebaikan itu dilupakan, kebaikan kepada orang. Yang harus kita ingat-ingat adalah keburukan kita pada orang. Yang apa yang kita ingat tadi, kita pernah menghinanya, kita pernah mengejeknya, kita pernah memukulnya, kita pernah membunuh salah satu daripada saudaranya. Jadi keburukan kita itu yang perlu kita ingat. Kalau kebaikan jangan, karena itu pintu masuknya syaitan. Asal sudah buat baik, lupakan. Makanya ini dibisik-bisikkan oleh syaitan, lewat di depan pemberian, benda pemberian itu terbisikkan. Ini benda yang pernah kuberikan, pernah berikan keramik untuk masjid. Asal ke masjid, lihat, selalu ingin lihat keramik itu. Nah, jadi gara-gara pernah hajuk keramik masjid, yang tapi kalau salat itu tidak mau di tempat lain, di atas keramik yang pernah dia beri. Kalau dia pernah berikan sajadah atau ambal untuk masjid, itu selalu asal salat di dalam hatinya, ini sajadah yang pernah saya beri. Nah, itu permainan syaitan. Kalau sudah model begitu, nanti berkembang. Nah, berkembangnya mulailah melahirkan perasaan itu. Jadi tadi permainan hati, ini permainan hati pintu masuk, belum dihapuskan pahala oleh Allah. Karena sesuatu yang dimainkan di hati, selama kita mampu melawannya, itu kembali digugurkan. Prasangka-prasangka buruk itu digugurkan oleh Allah. Jangan dilahirkan, karena semua kita tetap ada goresan hati. Kita lihat orang ada suuzannya,
selama kita tak melahirkan suuzan itu dengan perbuatan, baik dengan lisan, dengan tangan atau apa saja, maka kita lawan. Jadi begitu kita lihat ada permainan syaitan membisikkan di hati mulai mengingat kebaikan, kita seharusnya melawannya. Jadi kita mengatakan, udahlah, lupakan sajalah, udah, anak mampu ya fikir-fikir, tapi itu perlu dilawan. Nah, kalau tak mampu dilawan, maka berikutnya adalah syaitan akan mencoba untuk membuat kita melahirkan perasaan ingin atau ingin menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Mulailah. Jadi mulai menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Habis memberi hadiah, memberi sedekah, kita kadang-kadang menyebutkan langsung di depan orangnya. Misal kita pernah beri baju ke orang, lalu ketika dia berhadapan dengan kita, maka kita mengatakan, Masya Allah, ini kan baju yang pernah saya berikan. Tapi dia dahului dengan kalimat Masya Allah. Nanti tambah lagi, Masya Allah, Tabarakallah, cantik sekali pakai baju ini. Kan Nyo kan baju yang lung jurunya, ini kan baju yang pernah saya beri ini. Jadi begitu keadaannya. Ketika dia melihat anak yatim, lalu dia mengatakan, ini anak yatim ni, Alhamdulillah, semenjak saya memeliharanya, Alhamdulillah sekarang sudah selesai kuliahnya. Jadi sudah mulai kita sebutkan di depan orangnya. Dan itu menjadi pekerjaan harian kita. Nah, ini tipe mengungkit. Ada yang kedua, kita tak menyebutkan di depan langsung orangnya, tetapi kita sebutkan melalui orang lain. Kita mengatakan, itu masjid itu kalau tidak ada saya, kayaknya tidak akan mungkin begini hari ini. Itu contoh. Itu anak-anak yatim itu, kalau bukan saya yang berjuang, mungkin tidak selesai kuliahnya. Tapi kita menyebutkan itu di depan orang lain, bukan di depan yang menerima sedekah atau hadiah kita. Ini hukumnya sama. Hukumnya sama. Dan inilah salah satu yang membuat sia-sia apa yang pernah kita beri. Dan syaitan paling gembira, syaitan paling senang kalau kita sudah masuk ke dalam dunia ini. Kenapa? Saking berbahayanya perbuatan ini, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, tentang buruknya orang yang mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberiannya. Di antaranya surah Al-Baqarah 262, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah mengatakan, orang-orang yang menginfakkan, baik sedekah, hadiah atau apa saja, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Di jalan Allah itu ya siapa yang ditunjuk oleh Allah. Banyak jalannya. Menolong orang dengan harta kita, kita berikan ke janda, berikan ke anak yatim, berikan ke fakir miskin, kita hadiahkan kepada orang-orang tertentu. Itu semuanya adalah jalan-jalan Allah. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan dia tidak mengiringi summa la yutbi'una ma anfaqu. Dia tidak mengiringi sedekahnya, tidak mengiringi pemberiannya dengan manna. Jadi tidak diiringi dengan mannun. Apa itu mannun? Yaitu suka mengungkit-ungkit. Nah, ini sudah mulai dicela oleh Allah. Jadi kalau mereka tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkit kembali dan juga tidak menyakiti orang yang memberi,
maka barulah lahum ajruhum inda rabbihim, barulah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah atau di sisi Tuhan mereka. Jadi ini baru dapat pahala. Kalau tidak mungkin. Kalau begitu selama kita mungkin pahala itu menghilang. Nah, makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau iringi sedekahmu, pemberianmu, infakmu, hadiahmu, jangan iringi dengan manna. Jadi kembali disebutkan manna wala adza. Jangan iringi dengan menyebut-nyebutnya kembali, dan juga jangan sakiti orang yang menerima hadiah tersebut atau sedekah tersebut. Kenapa? Karena itu sudah disebutkan di awal, membatalkan semua pahala. Makanya inilah pekerjaan sia-sia. Sering memberi makan ke orang, sering memberi hadiah ke orang tua, sering memberi hadiah ke tetangga, tetapi satu komplek, satu kampung habis debu mendung, semua tahu bahwa kita sering kasih hadiah. Kenapa? Di mana ada perkumpulan, di mana ada duduk orang ramai, kita duduk di dalamnya, lalu mulai kita mengatakan alhamdulillah, saya hari-hari itu selalu saya berbagi. Kalau saya buat buah kuliah, selalu saya kasih ke tetangga, walaupun dia tidak pernah kasih ke saya. Ini kan dah mahal. Tadi sering mengungkit dan mulai menghibah. Jadi ini pekerjaan ini, Pak. Begitu kita jadikan itu sebagai sebuah hal yang sengaja, di saat itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan pahalanya. Yang paling menyedihkan itu orang-orang yang memberi itu dengan jumlah ratusan juta. Apalagi masa-masa kampanye, Masya Allah, memberi ratusan juta, singgah di sini, singgah di sana, itu Masya Allah dikeluarkan, ini dari kami, ini dari kami. Dan begitu sudah terpilih, mulailah mengungkit semuanya apa yang pernah dia beri, maka ratusan juta itu hilang di dalam catatan amal. Makanya Allah memakai kalimat la tubtilu, janganlah engkau membatalkan sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebut kembali apa yang telah engkau berikan. Namun menyebut-nyebut ini baru dibatalkan oleh Allah apabila diiringi dengan unsur kesengajaan. Tapi kalau unsurnya tidak sengaja, keceplosan, atau waktu kita ngomong meruh, karuh dah pegah, padahal kita tak berniat untuk mengungkitnya, maka Allah tahu hati kita. Juga tidak dianggap membatalkan apabila kita memberi pelajaran. Itu yang kedua yang jadi itu yang kedua yang masih dibenarkan, yaitu memberi pelajaran. Contoh, ketika kita mengajak orang, kita mengatakan bahwa ayolah kita donasilah sedikit-sedikit untuk kita bangun rumah fakir miskin itu, atau kita kasih hadiahlah untuk guru-guru kita, atau untuk siapa menjelang hari raya kita kasih hadiah untuk anak-anak, supaya mereka bisa begini dan begitu. Kita ajak orang, lalu kita selipkan supaya orang mau. Kita mengatakan saya sudah memulainya, nyo dari long kali nunjuk 1 juta, saya sudah mulai 1 juta, dengan tujuan agar orang lain ikut mau menginfakkan, atau mau, di dalam hati kita bukan ingin mengatakan kita bahwa orang yang sudah memberi, tapi sekedar supaya orang terpancing. Nah, ini tidak mengapa, tapi hati-hati, itu tipis sekali antara mengungkit dengan syiar, tipis sekali. Ada orang yang selalu mengungkit-ungkit, tapi kemudian dia menyebutnya syiar.
diungkit sana ungkit sini. Kadang-kadang ungkitnya tidak melalui lisan Pak. Hari ini mengungkit hadiah, mengungkit sedekah itu malah paling hebat ketika dilakukan melalui tulisan. Jadi pasang di grup WA, pasang di Facebook. Setiap pemberian kita sebut, kadang-kadang angkat status. Jadi buat status bahawa kita hari ini sudah memberi, alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, aku telah memberikan sedikit harta yang engkau berikan kepada aku ya Allah. Kami sungguh berbahagia melihat senyuman anak-anak yatim tersebut ya Allah, semoga engkau membalas kami dengan surga. Tai kucing semua bahasa itu. Udah tulis alhamdulillah panjang, semoga engkau begini. Yang tujuan apa? Untuk apa dia pasang? Kepuyak pasang Mbak Facebook. Untuk apa dia pasang di Instagram, pasang di WA? Apa tujuannya? Tidak ada lain Pak tujuan. Tujuannya supaya dikomen orang, nanti dibalas oleh orang di bawah. Orang akan menyebutkan bahwa subhanallah, luar biasa Bapak ni. Nanti ada yang nyaut lagi, begitu putihnya hatimu, begitu sucinya engkau, semoga engkau dan keluargamu masuk surga. Dan kita setiap kali kalimat-kalimat itu muncul, maka hati kita bergetar, rasa senang di hati. Kemudian telinga kita terus tinggi Pak. Maka orang Aceh menyebut geli-gelinya. Jadi perasaan ini Pak terus. Dan kita tahu kita sudah mulai salah di saat tidak ada yang komen. Sudah 1 jam kita pasang status, tak ada yang komen satu pun. Kita buka kembali, tak ada yang komen. 15 menit berikutnya tak ada yang komen. Buka setengah jam, tidak ada yang balas satu pun, tak ada yang lihat satu pun. 1 jam, tak ada. Akhirnya dia tutup kembali, dia tulis komennya. Hai aku fikir kau kuduk dia undangnya. Jadi ini perkara ini menunjukkan kita marah. Kalau sudah marah saat tidak dipuji orang, berarti disitulah ketahuan kita berharap pujian. Kita berharap semoga orang menghargai kita. Inilah mengungkit yang menyebabkan semua yang tadi kita berikan hancur lebur dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada pertanyaan, ini kalau sudah pernah diungkit, lalu kemudian sudah dibatalkan oleh Allah, lalu kita taubat, apakah dikembalikan? Ini sudah mungkin nih. Lalu kemudian taubat, apakah dikembalikan lagi oleh Allah? Ini saya tidak tahu sebenarnya bagaimana keputusan Allah terhadap amal kita. Karena bahasa Allah, jangan batalkan pahala sedekahmu, hadiahmu atau apapun pemberian dengan menyebut-nyebutnya. Jangan batalkan ini. Bahasanya itu Allah juga melihat dilakukan berulang-ulang atau hanya sekali tanpa sengaja. Kalau dilakukan berulang-ulang, mungkin yang diputuskan oleh Allah adalah dihapuskan dalam catatan amal. Kalau sudah dihapus, tentu tidak bisa kembali. Untuk kembali harus melakukan amal yang baru. Taubatnya itu apa? Taubat untuk tidak mengulangi apa yang telah dilakukan. Kita apa? Paling sedih ketika kita beramal banyak tapi pulang ke hadirat Allah kita tak menemukan amal kita. Itu paling sedih itu. Bapak paling sedih ketika sudah menikah, ada istri, ketika bapak pulang ke rumah, istri tidak ada lagi di rumah. Bapak sudah bayar mahar 30 manyam, kemudian sudah siapkan hadiah terindah, lalu kemudian bapak akan siap-siap untuk menemui istri dengan berbagai layanan. Begitu kita datang ke rumah, kahana ini ada hiplung kerau, ada curi, itu menyedihkan hati Pak. Begitulah kita, selalu kita banggakan ke orang. Alhamdulillah, hadiah saya banyak, alhamdulillah. Ini dumso yang mengenal lu bujuk saja hadiah. Itu mana tak peduli lagi-lagi. Saya tidak terlalu peduli masalah-masalah hadiah itu. Saya kasih kanan, kasih kiri. Selalu kita membuat seakan-akan kita ini orang paling royal, paling dermawan. Tapi kita ungkit-ungkit terus, ungkit di mana ungkit. Begitu bertemu Allah, dinampakkan catatan amal.
ternyata tidak kita temukan amal yang kita ungkit-ungkit tadi. Kita berfikir bahwa kita masuk surga, ternyata tidak ada amal itu. Nah, ini yang harus dihati-hatikan. Jadi bukan hanya dibatalkan, Pak. Nah, ini yang perlu dipahami. Bahayanya mengungkit-ungkit pemberian bukan hanya dibatalkan, tetapi ada ancaman neraka, azab bagi yang suka mengungkit pemberiannya. Ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasatun la yukallimuhum Allah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 kelompok orang, kata Nabi. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak mau melihatnya di hari kiamat. Jadi ketika sudah berdiri di padang mahsyar, Allah tidak mau memperhatikan dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikannya. Tidak diberi syafaat, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilindungi, dilihat pun tak mau. Dan Allah SWT, lalu Nabi mengatakan, walahum azabun alim, bahkan mereka telah dipersiapkan azab yang pedih. Apa azab pedih? Mulai dari padang mahsyar, matahari diturunkan, dan kemudian orang mulai tenggelam dengan keringatnya sendiri di dalam terik panas itu, Pak, tidak tahu mau ke mana. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita tidak dipanggil-panggil, jadi dibiarkan, tidak ada perlindungan apapun. Karena seorang mukmin di padang mahsyar, kalau dia dilindungi Allah dengan amalnya, maka amalnya akan datang melindunginya. Orang yang sering membaca Quran, dalam hadis Nabi, bersahabat dengan Quran siang malam sempat walaupun tidak hafal. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah baca Quran. Kenapa? Karena nanti Quran akan datang memberi syafaat kepada sahabatnya ini. Bagaimana cara Al-Quran datang? Disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu seperti datangnya gerombolan burung atau awan. Dan awan itu dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Dipimpin oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini orang sering baca Quran, khatam, balik lagi, khatam, balik lagi ke Al-Baqarah. Dipimpin oleh komandannya, lalu kemudian mereka melindungi kita di padang mahsyar. Jadi tidak terbakar dengan teriknya matahari. Itu contoh perlindungan dari Allah. Lalu nanti hadis Nabi menyebutkan ada 7 golongan orang yang dilindungi Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, dilindungi di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa, Bapak Ibu? Orang yang pernah bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan. Maksudnya dia tidak pernah ungkit, orang tidak pernah tahu sedekahnya, disembunyikan, hanya dia dan Allah yang tahu. Ternyata orang itu diberi payung di padang mahsyar. Sedekahnya menjadi penyebab syafaat turun kepadanya. Itu contoh. Tapi 3 orang ini, kata Rasulullah, 3 orang ini tidak akan dilihat Allah. Jadi tidak dilihat hanya permohonan, tidak dipedulikan. Kita apa? Kalau ngantri, tapi nama kita tidak dipanggil-panggil, padahal tadi nomor sudah kita ambil, tapi tidak disebut-sebut, tidak dipanggil-panggil, bagaimana perasaan kita, Pak? Jadi ini ngantri di padang mahsyar, tapi tidak dipanggil-panggil, tidak diberes-bereskan. Kan sudah banyak kejadian, Pak, terjadi mengamuknya orang gara-gara tidak dibereskan urusannya. Sekarang tidak dibereskan Allah, dibiarkan, sudah berdiri di padang mahsyar. Dan berdiri di padang mahsyar itu adalah 50.000 tahun. Yauma ta'rujul malaikatu war-ruh fi yaumin bi 50,000 sanah. Jadi hari itu sehari di sisi Allah, tapi umurnya adalah 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Nah, siapa 3 orang itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ditanya oleh Abu Dzar, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Nah, lalu Rasulullah menyebutkan, yaitu yang pertama al-musbil izarahu, yaitu orang yang melakukan isbal. Nah, mungkin Bapak sudah sering dengar
isbal. Punya isbal menurunkan kain ke bawah mata kaki. Nah, ini permasalahan isbal ini ada orang yang menanggapinya dengan sangat ekstrim dan fanatik, ya, sehingga memvonis tidak ada alasan. Pokoknya kalau kain jatuh di bawah mata kaki itu semuanya neraka. Ini ada kelompok yang begitu lihat kain atau celana kita di bawah mata kaki turunnya, langsung dia mengatakan ini neraka. Ini ahlul bid'ah ya. Itu ada juga yang model begitu. Tapi ada juga yang melakukan sebuah keputusan setelah melihat, mempertimbangkan beberapa hadis. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang isbal ini, itu dibuat satu kalimat kunci, yaitu apabila diiringi dengan kesombongan. Kata Rasulullah, man jarra saubahu khuyala, barang siapa yang menyeret-nyeret kainnya dalam keadaan khuyala, yaitu dalam keadaan sombong, barulah dia disebut dengan isbal yang memasukkan dirinya ke neraka. Kenapa bisa begitu, Pak? Saya baca beberapa saduran. Dulu orang Arab itu kalau sudah kaya raya, punya jabatan, ciri khas menunjukkan mereka punya kedudukan di masyarakat adalah dengan menurunkan kain lalu menyeret-nyeretnya di pasir. Jadi orang mengatakan ni orang kaya ni, ni orang ini kayaknya tinggi jabatannya ni, ini kayaknya ni orang itu salah satunya dengan cara begitu. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Makanya Nabi kemudian melarang untuk melakukan ismat. Nah, jadi ini yang paling penting, Pak, dijaga jangan sampai jatuh di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada sombong, tidak ada masalahnya. Sekarang kita pergi kantor pakai celana tertutup mata kaki. Apakah semua orang yang masuk kantor dengan celana masuk neraka? Tanya dulu, ada sombongnya tidak? Kata orang, bang penuh sombong, lu pinjam. Ada orang mengatakan ini memang pakaian kita ni, tidak ada di dalam hati sombong-sombong. Memang begitu, memang hari-hari kita pakai kain sarung kemudian jatuh. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena di dalam usul fiqh, kalau bertemu dalil mutlak dengan dalil muqayyad, maka berlakulah dalil muqayyad. Dalil mutlak itu dalil umum. Lalu kemudian ada pengikatnya. Pengikatnya tadi adalah kesombongan. Dalam dunia usul fiqh, muqayyad ini yang dijadikan hukum, bukan yang mutlak. Begitu, wallahu alam. Yang penting jaga-jaga saja. Jadi jangan pula terlalu ekstrim dalam permasalahan ini. Nah, orang kedua yaitu wal mannan. Wal mannan yaitu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kan di sini bahayanya. Jadi bukan hanya batalkan pahala, tapi sampai dipersiapkan kemarahan Allah untuknya. Kenapa Allah marah sekali sama orang yang suka mengungkit? Karena harta yang kita beri untuk orang lain itu harta Allah. Kenapa kita pula yang sombong? Yang kita kasih untuk orang sedekah ke masjid macam-macamnya peng sojo pengnya. Karun pun Allah jo. Allah yang kasih, bukan Karun yang kasih. Makanya Karun itu dilaknat Allah. Kenapa? Dia tidak pernah menyandarkan kekayaannya kepada Allah. Makanya Allah marah sekali. Mungkin punya bahasa kita, Allah mungkin mengatakan, kau fikir itu hartamu, itu hartaku beri untukmu, kenapa pula engkau yang menyombong-nyombongkan pemberianmu? Ini yang bahayanya. Yang kedua, kenapa Allah marah sekali kepada orang yang suka mengungkit-ungkit? Karena dengan dia mengungkit-ungkit, tanpa sadar dia telah menyakiti perasaan orang yang diberi. Jadi dia ingin merendahkan orang itu. Kalau bukan karena saya, kamu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan saya yang beri, kamu tidak ada apa-apanya. Nah, begitu. Yang ketiga, membuat Allah marah sekali kepada yang mungkin-mungkin, yaitu ketika dia ingin dikenang sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Nah, ini bermasalah. Okay. Yang terakhir yaitu, ini saya lengkapkan, Pak, walaupun sudah diketok mic berkali-kali, saya lengkapkan dulu ini. Jadi ini kan 3 tadi sebut, kan baru 2 saya sebutkan. Ini yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Orang ketiga yang tak akan dilihat oleh Allah
dan Allah marah sekali kepadanya di padang mahsyar adalah orang yang menginfakkan hartanya dengan sumpah palsu. Orang yang berjual beli dengan hartanya dengan sumpah palsu. Maka hati-hati nih para pedagang ketika ditanya oleh pembeli, ini barangnya ini asli atau tidak nih? Kata si pedagang, ibu ini KW1 nih ibu. Padahal dia barangnya itu Pak, itu KW9. Tapi dia mengatakan ke orang KW1. Nanti ada yang bersumpah, demi Allah ibu kami cuma ambil 20.000 cuma untuk untung kami. Ya. Saya beli di Medan, ini 300.000, saya jual ke ibu 320.000, cuma 20.000 kami ambil. Wallahi kata dia, demi Allah demi Rasul, comak ke katanya. Ya. Sudah pakai comak ke katanya. Ya. Jadi begitu dia bersumpah. Padahal dia beli di Medan cuma 100.000. Ini orang begini itu azab menantinya. Jadi bersumpah palsu di atas jual belinya. Maka hati-hati para pedagang yang suka memainkan kalimat demi kalimat untuk meyakinkan pembeli dalam urusan ini. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati kalau sudah memberi sesuatu jangan diungkit, lupakan, maka insya Allah Allah tak akan pernah melupakannya.